saat ini juga kita sudah bersama dengan Ustaz Muhammad Solehan SPD Balik dan sekaligus guru agama Islam KUA Kecamatan Baulan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasmin. Iya, Masya Allah, pagi hari ini kita bisa bersuara lagi ya di awal tahun 2024. Wah, banyak sekali hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita ya. Setiap pribadi-pribadi pastilah punya kesempatan untuk bagaimana bisa mengukur sekaligus mengevaluasi diri masing-masing. Dalam kacamata Islam ada yang namanya muhasabah diri. Nah, untuk itu Ustaz mungkin bisa dipersingkat ya pengantarnya tentang seperti apa yang perlu kita ketahui tentang muhasabah diri. Ya, silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih Bung Jasmin yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiril halim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sholatan daimaini mutalazimaini wa taslim katsiran amma ba'du. Hadirin para kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar di Mutiara Pagi, Toli-Toli, Buol, Parigi, Mautong yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kali ini amat sangat menarik dan itu memberikan banyak keinginan untuk diri kita, yaitu bagaimana diri kita saat ini dan seterusnya dan sampai ke depan itu bisa menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki diri. Dan tentu orang-orang yang memiliki planning inilah yang disebut dengan muhasabah. Ada sebuah langkah kecil, keinginan kecil untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk menata waktu, untuk menata masa depan, untuk membenahi kepribadiannya, akhlaknya, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan inilah yang akan kita bahas sebenarnya, seperti apa muhasabah diri di akhir tahun dan bagaimana korelasi dengan perayaan tahun baru yang sudah menjadi hal yang tidak baru bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah muhasabah itu identik dengan cerminan orang-orang yang bertakwa. Semakin orang tersebut memiliki sifat takwa, maka cerminan muhasabah untuk dirinya itu semakin menempel pada dirinya. Orang yang memiliki muhasabah, orang yang memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, itu dia telah ada pada dirinya salah satu titik yang namanya titik sifat orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya sekedar ibadah, sholat dan lain sebagainya, tidak. Akan tetapi ciri-ciri sifat orang bertakwa itu salah satunya dia memiliki sifat yang bernama muhasabah. Dan muhasabah ini adalah tentu lawannya, dan tentu muhasabah ini adalah targetnya adalah surga, kesenangan, kebaikan, hal yang lebih baik. Makanya ketika Al-Quran menyebutkan, yaitu dengan kalimat wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad. Artinya kalau seseorang tersebut dia berangkat dari nilai takwa, kemudian dihiasi dengan selalu ingin bermuhasabah, ingin selalu mengukur dirinya,
bagaimana diri saya, apakah sudah baik kemarin, apakah ada yang kurang, apakah ada yang salah. Kalau orang-orang model seperti ini yang memiliki ukuran seperti ini, memiliki gambaran seperti ini dalam konsep kehidupan, maka yang terjadi adalah dia adalah pemegang yang namanya dia adalah orang-orang yang akan memegang kebahagiaan. Dia akan memegang target-target apa yang dia inginkan. Apalagi momentum pergantian tahun itu banyak sekali orang-orang yang memiliki keinginan yang begitu besar. Ada yang belum menikah, saya Ustadz, belum mendapat pekerjaan, baru selesai Ustadz, macam-macam. Akan tapi keinginan tersebut kalau dibarengi dengan selalu bermuhasabah, maka keinginan tersebut akan cepat terwujud. Dan itu janji Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Itu kalau engkau bermuhasabah, itu akan Allah berikan banyak sekali esensi kemudahan, hadirin. Dan Allah menjamin wa yarzuqu haitsu la yahtasib. Karena orang bermuhasabah itu akan Allah berikan pintu keinginan yang lebih mudah dan lebih besar untuk agar bisa dia capai. Setidaknya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk menyongsong tahun 2024 sekarang ini. Yang pertama, mulailah berniatlah untuk memperbaiki diri. Hari ini coba lihat, banyak orang-orang berniat untuk memperbaiki diri, tapi tidak sejalan dengan akhlak, tidak sejalan dengan perbuatan. Hati-hati, bisa jadi orang-orang yang sudah berniat untuk memperbaiki diri dengan ucapan, akan tetapi tidak sesuai dengan akhlak, dengan perbuatan. Hati-hati, maka niat seperti ini bisa jatuh dalam kategori orang-orang munafik. Coba hari ini coba lihat, banyak sekali orang-orang yang niat ini mudah-mudahan ke depan lebih baik, tapi dia bermaksiat, tapi dia menggugurkan nilai-nilai yang membuat Allah tidak ridho. Jadi yang pertama adalah perbaikilah niat untuk menjadi lebih baik lagi. Nabi kalau mengukur seseorang itu dengan sederhana saja, hadirin jamaah Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah. Kalau Nabi mengukur seseorang, apakah Anda ingin baik atau tidak, sederhana saja. Bagaimana caranya? Coba lihat. Kalau Anda memiliki evaluasi perbaikan hari ini, apakah lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah kategori stempel keberuntungan yang Anda akan dapatkan. Tapi kalau tadi malam saja sudah tidak baik, sudah dihiasi dengan hal-hal yang buruk, sudah dihiasi dengan hal-hal yang membuat rontoknya nilai-nilai syariat kita, yang dimana membuat Allah tidak ridho dengan kita, apa yang telah Allah larang itu yang kita kerjakan. Domainnya malam tahun baru kita habiskan dengan minum mabuk, minum judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka inilah karakter seperti ini. Dari sini maka kita akan memiliki efek. Dari tadi malam kita mabuk begadang, lihat sholat subuh kita lewatkan, tidak mampu melaksanakan sholat subuh karena begadang kita. Maka ukuran Nabi, kalau ada orang yang lebih baik di malam, kemudian malamnya lebih baik, esoknya lebih baik, itu kategori orang-orang yang menyongsong tahun 2024. Tapi kalau lebih buruk lagi, semakin lalai lagi, itulah kategori orang-orang yang stempel kedepannya akan suram, akan buruk lagi, buruk nasibnya, buruk rezekinya, buruk semua apa yang dia inginkan, artinya akan sulit untuk dia capai, kecuali dia melakukan momentum muhasabah itu dengan baik. Yang kedua, harus dengan ilmu. Ilmu ini penting, hadirin. Makanya Allah menyebutkan Allah akan mengangkat derajat orang itu dengan berilmu, tapi Allah akan menghinakan orang itu dengan berilmu. Sudah kita bermuhasabah, kemudian kita memiliki planning dari niat, kemudian kita hiasi diri kita dengan ilmu, dan terakhir adalah hiasi diri itu dengan iman, karena iman ini adalah
benteng yang paling kuat untuk mengarahkan hidup kita. Apakah semakin baik, semakin semakin terukur, semakin jelas, semakin soleh atau tidak. Saya kira 4 poin inilah yang bisa membekali diri kita untuk kita bisa mengukur kemana arah hidup kita di tahun 2024 ini. Kalau ini kita bisa kita amalkan, insya Allah keinginan kita di tahun 2024, maka itulah yang akan menjadi nilai-nilai plus untuk lebih mudah untuk kita dapatkan. Saya kira Baik. singkat ini bisa untuk kita untuk saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengantar tentang pentingnya muhasabah diri di akhir tahun dan menyambut tahun baru 2024. Dan kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, setelah sesi pengantar, saatnya kita buka sesi tanya jawab ya. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan ya terhadap evaluasi atau muhasabah diri kita setiap pergantian tahun? Sebenarnya bukan hanya tahun kemarin dan tahun ini ya. Setiap tahun setiap orang pasti punya yang namanya muhasabah diri. Yang menjadi pertanyaan, apa yang perlu kita lakukan kalau melakukan setiap muhasabah diri? Karena kalau menurut Pak Yasil, sama dengan perilaku kita sama dengan di tahun 2023 kemarin dengan 2024, berarti ya kita merugi dong. Ya, silakan Pak Ustaz. Baik Bu Jasmin, yang apa yang disampaikan oleh Pak Tamsil itu Masya Allah itu sudah menggambarkan tentang kemana akan kita bawa sebenarnya konsep diri kita sekarang ini. Yang pertama kan ketika Al-Quran menyebutkan tentang wal asr, itu kan Allah berbicara tentang waktu. Nah, ketika Allah berbicara tentang waktu, di situ Allah memberikan 2 penjelasan. Ada golongan orang yang beruntung. Tentu orang beruntung ini adalah orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh itulah orang-orang yang memiliki orang-orang yang selalu memiliki keinginan untuk selalu bermuhasabah. Jadi muhasabah itu dia ada keinginan untuk beramal soleh. Apa lagi ya, itu selalu dia semangat untuk melakukan amal soleh, semangatnya untuk sholat, semangatnya untuk menghidupkan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kalau golongan yang kedua, golongan orang-orang yang merugi ini adalah dia punya planning, tapi planningnya itu hanya sebatas di angan-angan saja, hanya sebatas di ucapan saja. Maka ini kan Al-Quran menggambarkan, berbicara tentang waktu, itu ada orang yang beruntung dan ada orang-orang yang merugi. Nah, bagaimana hal yang harus kita lakukan sehingga kita ini benar-benar berubah? Anda tidak akan bisa berubah, kita tidak akan bisa berubah ketika hal yang paling dasar itu kita perbaiki. Apa itu? Itu adalah niat. Kalau tidak ada memiliki niat untuk berubah, untuk menyesuaikan, memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, maka hal-hal ketika waktu berjalan hari ini, tanggal 1, tanggal 2 seterusnya sampai berakhirnya tahun 2024 pun, maka hidup kita seperti ini. Maka Nabi menggambarkan orang yang beruntung itu tentu dia ada grade perubahan, grade lebih baik diri, lebih baik perilakunya, aspek akhlaknya, ibadahnya lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan ini haruslah diawali dari niat. Bagaimana mau berubah, bagaimana mau memperbaiki diri, bagaimana mau bermuhasabah saat ini kalau niat itu tidak ada. Nah, ini yang paling terpenting adalah niat. Wallahu a'lam. Iya, baik. Mungkin seperti itu ya Pak Yasil di Kecamatan Pasio. Jadi yang perlu kita upayakan, yang perlu kita lakukan setiap melakukan
muhasabah diri itu adalah menghadirkan yang namanya niat ya. Iya, Niat yang tulus. Kalau hanya sebatas ucapan saja rasanya kurang lengkap begitu ya, bahkan hanya sebatas impian saja begitu ya, ingin melakukan muhasabah. Tapi yang terpenting adalah namanya niat itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yasin. Mungkin di tempat yang berbeda, silakan peringat, kita undang Anda lagi di 085242486001 untuk berikan satu pertanyaan berkaitan dengan muhasabah diri di akhir tahun dan menyambut tahun baru. Baik, sambil saya tunggu ya Ustaz, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, muhasabah, atau dalam bahasa sehari-harinya boleh dikatakan evaluasi diri. Mungkin selama ini kita lebih banyak ghibah, lebih banyak tidak introspeksi diri. Bahkan ada pepatah yang mengatakan gajah pada depan mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan itu bisa kelihatan. Ini memberikan pesan bahwa barangkali saja di tahun kemarin atau di waktu yang kemarin kita lebih banyak berbuat maksiat, tidak ukur-ukur diri, tidak tahu diri, bahkan lebih banyak menggunjing, membicarakan orang, sementara diri kita itu jauh dari yang namanya kata sempurna begitu ya, bahkan lebih buruk daripada orang yang kita bicarakan. Nah, sebenarnya waktu-waktu tertentu seperti apa yang perlu kita lakukan untuk bermuhasabah diri selain pergantian tahun begitu, Ustaz? Silakan. Ya. Baik, Bung Yasmin. Ini kan Masya Allah, pertanyaan yang mungkin mewakili dari kita-kita yang ingin bertanya. Yang pertama adalah hadirkanlah yang namanya sikap untuk selalu menjadi yang lebih baik. Karena Nabi menyebutkan karakter kita itu sebagai ajaban lil amril mu'min. Nabi itu menyebutkan dengan kalimat yang indah kepada kita, menakjubkan itu umatku itu, menakjubkan itu kekasihku itu, kata Rasulullah SAW. Kenapa dia takjub? Karena ketika seorang hamba diberikan tambahan usia, diperkenankan lagi ia untuk hidup, untuk bisa merasakan tahun yang dinanti-nantikan orang, dia manfaatkan dengan hal-hal yang penuh dengan positif untuk dirinya. Maka inilah yang membuat Nabi itu takjub kepada orang-orang yang seperti ini. Yang kedua, harus ditanamkan dalam diri kita, muhasabah itu bukan hanya ukuran setiap tahun, tidak. Akan tetapi muhasabah itu ketika berjalannya waktu. Kenapa muhasabah itu harus ada pada dimensi perjalanan waktu? Karena malaikat maut itu tidak pernah rehat dari setiap waktu. Maka kalau ingin tercatat sebagai hamba yang produktif dalam beramal, maka jadikanlah setiap waktu itu sebagai muhasabah. Dan para ulama sepakat menyebutkan kalimat wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad ini adalah itu makna itu bermuhasabahlah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tapi akhirat itu kan target kita. Nah, kalau akhirat target, maka waktu itu manfaatkanlah. Karena malaikat maut itu tidak pernah rehat sedetik pun atau semenit pun untuk tidak melihat kita, untuk tidak menemani kita, terus mengikuti kita hadirin. Maka muhasabah itu penting agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan yang kedua dan yang ketiga adalah memang harus dihiasi diri kita ini dengan ilmu. Kalau sudah ada niat, kemudian selalu bermuhasabah, selalu sudah mengukur diri kita, yang membuat ibadah itu begitu kuat itu kan ilmu. Ada orang kenapa ibadahnya tidak lemah, ada orang akhlaknya kenapa berubah-berubah, itu ada masalah dengan ilmu.
Maka ilmu ini kan salah satu penentu, hadirin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan kan, kalau ingin derajatnya dinaikkan itu, nah harus dia memiliki pion ilmu tersebut. Tapi kalau hanya bermasa bodoh, hanya sekedar ibadah saja, maka dia akan merasakan praktek-praktek keinginannya itu hambar. Dia akan merasakan tidak ada efek ya, tidak ada ini ya. Sementara Al-Quran itu kan menyebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi dari setiap sendi-sendi ibadah itu sebenarnya itu ada power yang akan menghantarkan seseorang ketika melaksanakan amal soleh, itu semakin mencerminkan karakter orang-orang soleh, karakter orang-orang baik, karakter-karakter hamba Allah, karakter-karakter orang yang memiliki kedekatan sisi dengan malaikat. Tapi kalau tidak, hadirin, coba lihatlah hidup hari ini. Semau-mau kita, dan Allah menyebutkan kalau kita hidup juga berdasarkan keinginan kita, kata Allah kan mudah. Allah tidak paksa kita untuk beramal. Anda tidak ibadah pun itu tidak membuat Allah rugi pada kita. Karena Allah sebutkan in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau ingin ibadah, engkau ingin beramal soleh, engkau ingin sholat, engkau ingin memperbaiki diri, bermuhasabah, engkau ingin tobat padaku, kata Allah, sederhana saja. Engkau bekali saja untuk dirimu. Karena bekal itu akan kembali untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Tapi ingat, bermaksiat, engkau ingkar, engkau kufur pada Allah, semua yang kau lakukan itu akan lari kembali pada dirimu. Ini yang Allah ingatkan. Maka momentum sebenarnya di tahun ini bukan nanti setiap tahun lagi sekejul kita, akan tetapi setiap waktu yang harus kita benahi agar kita bisa lebih baik lagi, bisa mengukur diri kita, agar kita bisa mencerminkan karakter orang-orang yang beruntung, yang sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Kan Nabi kalau menyebutkan itu kan, engkau beruntung atau tidak, ada evaluasi setiap waktu, bukan setiap pekan, tidak. Kalau engkau baik, kau lebih baik lagi esok, maka ini sebenarnya gambaran engkau akan lebih baik lagi. Tapi kalau sebaliknya tidak, maka ini adalah gambaran engkau harus berhati-hati lagi. Yang harus engkau lakukan adalah cepat untuk banting setir, kembali lagi untuk muhasabah, untuk dekat kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan yang berkaitan dengan evaluasi diri, atau dalam kacamata Islam adalah muhasabah diri. Dan setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita tangkap, bahwa pertama, untuk melakukan muhasabah diri tidak perlu menanti pergantian tahun ya. Iya, betul. Kemudian muhasabah diri juga bisa menentukan kualitas pribadi seseorang. Dan untuk yang lain mungkin di kesempatan berbeda kita akan kembangkan lagi, Ustaz ya. Dan terakhir ini, Ustaz, apa sebenarnya yang perlu mendapat perhatian bagi kita tentang muhasabah diri? Karena muhasabah diri ini seperti yang tadi saya katakan, tidak mesti setiap malam pergantian tahun. Kapan saja, manakala kita sudah berbuat dosa yang terlalu besar, ya disitulah waktu yang paling tepat mungkin ya untuk bermuhasabah diri. Tapi kalau menurut Ustaz bagaimana kesimpulan dari untuk acara Mutiara Pagi Islami kita pagi hari ini lewat tema bermuhasabah diri? Silakan Ustaz. Ya, baik. Di closing statement pada waktu subuh yang berkah ini, yang pertama yang harus kita benahi adalah yaitu hiasilah diri kita dengan ibadah apapun itu. Ketika tahun kemarin kita keluar rumah saja, naik motor saja, kita tidak melibatkan Allah. Tapi mulai hari ini, jadikanlah sendi-sendi hidup itu libatkan Allah.
memegang sesuatu, sebut basmalah. Ketika memasuki rumah, sebelum mengucapkan salam, awalilah dengan ucapan basmalah dan assalamualaikum. Semua hal-hal yang kita lakukan saat ini, jadikanlah apa yang kita lakukan itu Allah menyaksikan kita dengan kalimat dan kalimat yang mulia yang kita sebutkan. Yang pertama. Dan yang kedua adalah marilah bersama-sama kita tegur, kita menjadi dai semuanya. Lihat teman yang kurang produktif, inilah yang kita bantu. Lihat teman yang masih bingung, inilah kita dekati. Jadilah dai semuanya. Jadilah lentera cahaya. Jadilah orang-orang yang bermanfaat. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membekali keluarga, anak dan diri kita itu dengan konsep-konsep yang sederhana, konsep-konsep untuk tidak sombong, konsep-konsep untuk rendah diri. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang akan memberikan warna untuk lebih baik ke depan. Nah, inilah makna esensial sebenarnya daripada makna tema kita yang pada pagi hari ini, yaitu tentang yaitu tentang muhasabah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada tempat tinggal kita, yaitu Kabupaten Toli-Toli, lebih baik, lebih aman dan lebih damai. Saya akhiri dengan ucapan astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Solehan atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini sudah mengisi dan bersama dengan kita di Pro 1 RRI Toli.